susah hati, air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Harapan, Mary Rian. Indonesia sudah tidak ada harapan, dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan, tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Indonesia akan bubar. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik jauh lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Indonesia maju. Tapi di masa depan tidak lagi. Sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian. Menurut survei tahun 2045, saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataan akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan. Setelah mendengar serangkaian kata tersebut, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia merasa miris dan tersayat. Rasa-rasanya Indonesia memang tidak memiliki harapan di masa mendatang. Indonesia tidak mampu menjadi negara yang maju di masa depan. Namun, selaku generasi muda, kita harus mampu mengubahnya. Dan semua hal tadi tidak akan menjadi kenyataan jika kita memilih untuk berubah. Bersama, kita membalikkan keadaan. Indonesia masih ada harapan. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Kerja nyata akan membuahkan hasil. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa tenaga kerja asing merajalela. Di masa depan, Indonesia emas. Saya tidak percaya tahun 2045 saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Menurut survei, sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian. Tapi di masa depan, tidak lagi. Indonesia maju. Ini pesan saya untuk kita semua. Persatuan Indonesia lebih penting daripada manuver politik. Hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana adalah ucapan para pecundang. Saya pasti bisa. Indonesia akan bubar adalah sebuah kebohongan dan damai Indonesiaku. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan, tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Dan saya menolak untuk percaya bahwa Indonesia sudah tidak ada harapan. Lalu, apa yang kita bisa lakukan selaku generasi muda untuk menggapai harapan-harapan tadi? Sebelumnya, mari kita dengarkan pesan dari Muhammad Hatta. Jatuh dan bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Berdasarkan ungkapan tersebut, tentu kita dapat mengetahui urgensi dari bagaimana pentingnya kita mempertahankan kemerdekaan dan juga menggapai mimpi bangsa. Kita harus mau menanamkan
jiwa Pancasila dalam setiap pribadi kita sendiri. Dan kita harus mampu menerapkan semua nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya nilai-nilai Pancasila ketika diterapkan, diimplementasikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, maka hal-hal yang datang pada negara kita hanyalah berupa hal-hal positif. Karena dengan nilai-nilai Pancasila ada dalam jiwa raga kita, maka kita dapat mengetahui bahwa kita harus peduli dengan sesama, kita harus peduli dengan negara kita, dan tidak hanya memikirkan untuk menggapai ambisi diri kita sendiri. Selain itu, sebagai generasi muda, jangan pernah lupa pula dengan kata-kata dari Insinyur Soekarno. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mengapa hal tersebut harus kita terapkan dalam pemikiran kita? Karena perjuangan masa lalu itu tidak boleh kita lupakan. Jangan sampai bangsa kita, bangsa Indonesia, terjebak ke dalam lubang yang penuh luka dan duka sebanyak 2 kali. Jangan pernah menginginkan negara ini untuk dijajah oleh orang lain kembali. Dan jadilah generasi muda yang berliterat, yang cerdas serta berkarakter, dan tidak mudah terlena dengan arus globalisasi. Karena Bung Tomo pernah berkata, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Di masa kini, yang menjadi banteng-banteng tersebut adalah kita semua, generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, jangan pernah kita mau menghapuskan nilai Pancasila dari jiwa kita dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan punahnya nilai-nilai Pancasila, maka sama saja kita membiarkan negara kita Indonesia untuk punah juga. Dan negara kita hanya akan tinggal nama. Tidak ada lagi Indonesia merdeka. Perpecahan terjadi di mana-mana. Semua orang tidak saling percaya, baik itu rakyat kepada pemerintah, begitupun sebaliknya. Dan impian Indonesia menuju negara maju di tahun 2045 hanyalah sebatas mimpi belaka yang tidak bisa kita gapai secara bersama.